Mengapa bisa ada satu kelas sosial yang keinginan atau kehendaknya justru mewakili kepentingan dari kelas yang selama ini menindasnya, sehingga sebenarnya keinginan tersebut tentu merugikan mereka. Tetapi, mengapa mereka tetap meyakini hal itu benar? Bahkan dalam banyak kasus, mengapa mereka justru merelakan dirinya untuk didominasi oleh kelas yang lain? Nah, berbagai pertanyaan itu berupaya dijawab oleh Antonio Gramsci dalam gagasannya tentang hegemoni. Siapa itu Antonio Gramsci? Apa itu teori hegemoni? Dan apa pula contohnya? Sebelum kita ulas lebih dalam, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di bagian pertama, kita akan menjelaskan siapa itu Antonio Gramsci. Nah, Antonio Gramsci adalah seorang intelektual dan aktivis Marxis yang berasal dari Italia, yang dapat dilihat sebagai contoh sempurna dari sintesis antara kepiawaian dalam mengembangkan teori dan berpolitik. Gramsci bukan hanya seorang aktivis yang terlibat dalam perjuangan mewujudkan sosialisme, tetapi ia juga terlibat aktif dalam mengembangkan perspektif kiri, yaitu Marxisme. Akibat aktivitas politiknya dan juga intelektualnya, pemerintah fasis di Italia yang dipimpin oleh Benito Mussolini memasukkan Gramsci ke jeruji besi, yaitu antara tahun 1926 sampai dengan 1937. Aktivitas politik Gramsci tidak hanya terkait dengan pemikiran-pemikiran radikalnya, tetapi ia juga terlibat aktif dalam membangun gerakan sosialis. Gramsci percaya bahwa kelas pekerja atau kaum proletariat membutuhkan intelektual organik untuk membangun hegemoni tandingan terhadap hegemoni dari kelas penguasa. Intelektual organik kelas pekerja yang dimaksud oleh Gramsci adalah kaum intelektual yang mencurahkan pikiran, jiwa, dan raganya untuk membela kaum tertindas dan untuk memperjuangkan terbentuknya keadilan sosial. Lawan dari intelektual organik adalah intelektual tradisional, yaitu kaum intelektual yang sikap politiknya cenderung menghamba pada status quo atau kepada zona nyaman. Selama masa hidupnya, Gramsci secara konsisten mengambil peran menjadi intelektual organiknya kelas pekerja. Sebagai anggota Partai Sosialis dan kemudian Partai Komunis, dia menulis di berbagai artikel agar dapat menjangkau khalayak luas, agar ide dan gagasannya tentang jalan menuju revolusi dibaca dan diyakini oleh banyak orang. Saat di penjara dan jauh dari media massa, Gramsci bahkan menulis kontribusi pentingnya yang berpengaruh pada teori Marxis dan juga gerakan revolusi dan gerakan kelas pekerja, yaitu teori hegemoni. Setelah mengetahui siapa itu Antonio Gramsci, di bagian kedua kita akan menjelaskan tentang apa itu hegemoni. Gramsci mengembangkan gagasan hegemoni dalam bukunya berjudul Catatan-catatan dari Balik Penjara. Gagasan itu muncul sebagai bagian dari kritiknya terhadap interpretasi determinisme ekonomi atas sejarah dan penjalanan kekuasaan yang oleh kaum kiri dilihat hanya dengan kekuasaan melalui paksaan atau koersif, misalnya pengerahan tentara atau kontrol ketat oleh aparat kepolisian. Kekuasaan bagi Gramsci tidak terbatas pada dua hal tersebut. Itu mengapa dia mengembangkan perspektif hegemoni yang dilihat sebagai bentuk kekuasaan yang berdiri melalui kekuasaan intelektual dan moral. Artinya, kekuasaan eksis tidak terbatas karena adanya paksaan, tetapi melalui jalan persuasif. Melalui hegemoni, dapat membuat kelas pekerja justru bertindak atau memiliki cita-cita sesuai kepentingan kelas yang menindasnya, yaitu kelas kapitalis. Padahal hal itu tentu merugikan kaum pekerja, tetapi kelas yang terhegemoni mempercayai bahwa apa yang diyakininya adalah tepat. Kontradiktif bukan? Contoh dari hegemoni misalnya adalah ketika para pekerja menganggap bahwa upah murah yang diterima
adalah sebuah takdir, sehingga mereka tidak perlu menuntut upah yang lebih layak. Contoh lainnya adalah ketika para petani kecil yang mempersilahkan lahan garapannya bangun pabrik semen dengan keyakinan bahwa pembangunan pabrik semen itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Walaupun faktanya yang menikmati kue-kue ekonomi tersebut adalah para elit atau para penguasa, sedangkan rakyat kecil hanya menerima secuil, dan yang lebih banyak dirasakan adalah polusi, krisis air, dan kerusakan lingkungan lainnya yang merugikan para petani tersebut. Itulah contoh-contoh dari hegemoni, yang kata kuncinya adalah kekuasaan yang berjalan melalui kepemimpinan secara intelektual dan moral. Lantas, bagaimana hegemoni ini dibangun dan disebarluaskan sehingga membuat banyak orang menjadi mempercayainya? Apakah hegemoni ini dapat ditandingi? Jika bisa, bagaimana caranya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan diulas pada sesi kedua, yaitu pemikiran kritis Antonio Gramsci tentang hegemoni. Untuk mengikuti lebih jauh, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan berbagai video kritis dari kami, Dewan Pekerja Media Tanah Merdeka.